guys, pertama kita akan melakukan pengelompokan makanan berdasarkan kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan vitamin. Nah, berikut adalah 20 bahan makanan yang akan kita kelompokkan pada kali ini. Pertama, kita kelompokkan terlebih dahulu bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada tepung, nasi, kemudian selanjutnya ada biskuit, lanjut ada singkong, kemudian ada kentang. Nah guys, ini dia bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan lemak. Yang pertama ada margarin, kemudian ada kemiri, selanjutnya ada santan, kemudian ada alpukat. Nah ini dia guys, bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya kita akan mengelompokkan bahan makanan yang mengandung protein. Yang pertama ada daging ayam, kemudian ada telur rebus, selanjutnya ada tahu, kemudian ada ikan, kacang tanah, dan ada yogurt dan juga susu. Nah ini dia guys, bahan makanan yang mengandung protein. Nah yang terakhir kita akan mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan vitamin. Oke, yang pertama ada wortel, kemudian ada bayam, lanjut ada pisang, dan ada jeruk nipis. Nah ini dia hasil akhir pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan karbohidrat, vitamin, lemak, dan protein. Nah yang kedua kita akan melakukan pengelompokan sayuran. Nah ini untuk bahan-bahan yang diperlukan. Kali ini kita akan mengelompokkan berdasarkan jenis daun, tunas, buah, kacang-kacangan, dan akar. Oke, dimulai dari pengelompokan kacang-kacangan. Yang pertama tentu saja ada kacang tanah, kemudian lanjut ada kecipir, dan ada kacang panjang. Nah ini dia untuk yang kelompok kacang-kacangan, ada kacang tanah, kecipir, dan kacang panjang. Kita lanjut ke kelompok daun. Yang pertama ada bayam, pucuk ubi, kemudian ada kangkung, terakhir ada juga seledri. Nah guys, ini dia untuk yang kelompok daun. Kita lanjutkan ke kelompok tunas. Yang pertama ada tumbuhan paku atau pakis, kemudian ada rebung. Ini rebungnya udah kami potong-potong ya guys. Kemudian ada toge ini guys, dan ada talas. Nah ini untuk yang kelompok tunas. Kita lanjut ke kelompok akar-akaran. Yang pertama ada lengkuas, selanjutnya ada ubi jalar,
kemudian ada wortel, dan ada kentang. Nah guys, ini dia untuk yang kelompok akar-akaran. Ada 4 item ya guys. Kemudian kita lanjut ke kelompok buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan yang pertama ada tomat, kemudian ada mentimun, kemudian ada terong, dan yang terakhir ada cabai. Nah guys, ini dia hasil pengelompokan sayur-sayuran berdasarkan jenis buah, daun, akar, kacang-kacangan, dan juga tunas. Kita lanjut ke uji karbohidrat. Untuk alat dan bahannya sudah saya tulis di video ya. Nah, ini semua bahan-bahannya tadi kita potong-potong kecil dulu ya guys, sebelum akhirnya kita akan tetesi dengan betadine. Gak usah banyak-banyak, kita tetesi dulu dengan betadine semuanya ya guys. Kemudian nanti akan kita campur atau kita aduk dengan menggunakan pipet. Nah guys, untuk bahan makanan yang berubah warna, tandanya bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Kelihatan ya guys yang berubah warna. Nah guys, ini dia hasil akhirnya. Tentu saja yang mengandung karbohidrat ada nasi, kentang, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan pisang. Kita lanjut ke uji lemak. Nah, ini dia untuk alat dan bahannya. Untuk langkah kerjanya, nanti kita akan letakkan bahan-bahan tersebut masing-masing di atas kertas kacang. Nah, kurang lebih seperti ini nih guys hasilnya. Ini dia untuk yang minyak. Kemudian ada seledri, ada wortel, margarin, pepaya, jagung, singkong kering, kacang tanah, air, kemiri, santan, dan susu. Nah, untuk hasil akhir tentu saja yang mengandung lemak. Pertama ada minyak, kemudian ada margarin, ada kemiri, dan ada kacang tanah. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hussein Harahap dengan NIM 856855203. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan tubuh manusia beserta fungsinya dan urutan proses bagaimana terjadinya pencernaan pada manusia. Baik, teman-teman, di sini kita awali dengan organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama adalah ada organ pencernaan yaitu mulut. Mulut fungsinya menerima makanan, lalu mengunyahnya, lalu mencampur dengan air liur sehingga makanan tadi lebih mudah dicerna. Setelah masuk ke mulut, selanjutnya ke kelenjar ludah. Apa fungsinya? Yaitu menghasilkan air liur, amilase dan memecahkan karbohidrat atau pati gula sederhana. Selanjutnya fungsinya membasahi makanan. Setelah dibasahi makanan tersebut, masuk ke faring atau tenggorokan atas, yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke kerongkongan, yaitu dari sini, dari mulut ke kerongkongan. Selanjutnya yaitu ke kerongkongan atau esofagus, mendorong makanan ke lambung. Jadi dari faring tadi mendorong makanan ke kerongkongan. Selanjutnya kerongkongan mendorong makanan ke lambung dengan gerakan peristalitik, yaitu gerakan meremas. Selanjutnya setelah dari kerongkongan itu masuk ke bagian lambung. Fungsi lambung apa? Lambung adalah menampung dan mengaduk makanan, lalu mengeluarkan asam lambung HCl dan enzim pepsin memecahkan protein, mengubah bolus jadi kim atau cimi.
Setelah dari lambung, lanjut proses selanjutnya yaitu ke hati atau liver. Apa fungsi dari hati tersebut? Yaitu menghasilkan empedu atau cairan empedu, membantu memecah lemak pada makanan. Selanjutnya setelah dari hati, turun lagi ke kantong empedu. Ya, dari hati turun ke kantong empedu. Apa fungsi kantong empedu? Yaitu menyimpan dan memetakan empedu. Selanjutnya fungsinya yaitu mengeluarkan empedu ke usus 12 jari. Nah, setelah dari kantong empedu masuk ke pankreas. Apa fungsi dari pankreas? Yaitu menghasilkan enzim, amilase, lipase, protease, dan bikarbonat. Selanjutnya fungsi dari pankreas ini adalah menetralkan asam dari lambung tadi. Setelah dari pankreas, lanjut ke usus halus, duodenum dan jejunum dan ileum. Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Yaitu tempat pencernaan kimiawi utama, yaitu menyerap sari-sari makanan atau nutrisi ke dalam darah. Setelah dari usus halus masuk ke dalam usus besar. Nih, ini adalah salah contoh dari usus besar tadi. Usus besar. Dia menyerap air dan mineral. Setelah itu membentuk fases. Setelah membentuk fases, terjadinya fases, lalu dilanjutkan di rektum. Rektum ini adalah fungsinya menyimpan fases untuk sementara sampai dengan waktunya masuk ke anus. Anus itu adalah tempat terakhir, pengolahan terakhir, yaitu mengeluarkan fases dari tubuh atau mengeluarkan sari-sari makanan yang tidak digunakan berupa berbentuk fases. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini adalah contoh dari organ tubuh manusia. Ini adalah mulut masuk ke faring, tenggorokan atas, lalu ke tenggorokan, lalu ke lambung. Setelah lambung ke hati, setelah ke hati kantong empedu, setelah kantong empedu pankreas, setelah pankreas usus halus, setelah usus halus masuk ke usus halus, dia masuk ke usus besar. Setelah itu ke rektum menyimpan saripati dari makanan yang tidak diperlukan lagi. Setelah itu dikeluarkan berupa bentuk fases. Nah, ini adalah selanjutnya kita akan mempelajari tentang urutan proses pencernaan, yaitu pertama makanan. Makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut itu makanan dihancurkan oleh gigi bercampur dengan air liur atau bolus. Setelah itu menelan atau faring. Bolus ditelan masuk ke kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan, peristaltik yaitu kerongkongan, gerakan mendorong. Dia itu mendorong makanan kemana? Yaitu ke lambung. Setelah ke pencernaan di lambung, setelah dicerna di lambung menjadi asam dan enzim memecahkan makanan jadi cimi. Setelah itu masuk ke empedu, yaitu dialirkan ke usus 12 jari untuk memecah lemak. Jadi pencernaan di lambung masuk ke empedu, dari empedu ke hati, yaitu fungsinya usus memecahkan lemak ya. Setelah itu ke enzim pankreas. Enzim bikarbonat membantu memecah karbohidrat, protein, lemak dan menetralkan asam yang berasal dari lambung tadi. Setelah itu lanjut ke penyerapan usus halus, yaitu nutrisi diserap oleh fili usus dan masuk ke darah. Nah, setelah dari pankreas, usus halus, masuk ke penyerapan air atau usus besar. Air dan mineral diserap, sisa makanan membentuk fases. Setelah membentuk fases, penyimpanan dan pengeluaran fases itu terjadi di sini. Fases disimpan di rektum, lalu dikeluarkan melalui anus saat buang air besar. Ya, jadi ada keterangan pencernaan mekanik atau mulut mengunyah, lambung mengaduk.
Dan pencernaan kimiawi, mulut amilase, lambung pepsin, HCl, usus halus enzim pankreas, dan penyerapan nutrisi utama di usus halus. Jadi teman-teman, sekian penjelasan saya tentang organ pencernaan tubuh manusia, fungsinya, dan urutan proses pencernaannya. Assalamualaikum warahmatullahi